Disinilah orang nggak banyak tahu, 3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan kuasa hukum. Katanya ya, bukan masih pejabat. Tadi kan sudah selesai. Ternyata masih terpengaruh sehingga ya kita lakukan hukuman. Dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. 5 orang telah dilaporkan Jokowi ke polisi. Nama-nama mereka tidak disebut gamblang oleh tim pengacara Jokowi. Meski demikian, mereka diduga kuat merupakan pihak yang beberapa waktu terakhir mempersoalkan ijazah Jokowi secara intens, sampai-sampai mendatangi UGM, diantaranya ahli forensik digital Rismon Sianipar, pemerhati telematika Rai Suryo, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Ketiganya merupakan alumni UGM. 2 orang lain yang dilaporkan, menurut Rai Suryo, ialah Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Egy Sujana, serta advokat sekaligus anggota TPUA Kurnia Triroyani. Inisial 5 orang tersebut cocok dengan yang disebut kuasa hukum Jokowi, yakni RS, S, RS, T, dan K. Menanggapi laporan Jokowi tersebut, Rai Suryo menanggapi santai. Menurutnya, langkah itu bagus sebagai pembelajaran hukum. Asal benar-benar sesuai kaidah hukum yang berlaku, sesuai prosedur. Jangan ada diskriminasi, kriminalisasi, ucapnya. Rismon menganggap Jokowi berupaya menghindari pokok persoalan dengan menyeret kasus ijazah ke ranah fitnah. Menurut Rismon, seharusnya Jokowi terlebih dahulu membantah berbagai tudingan mengenai kejanggalan skripsi maupun ijazahnya. Kalau saya salah, berarti pencemaran nama baik. Kalau saya benar, ya wajar nama baiknya, Jokowi, tercemar. Roy dan Rismon tetap meyakini ijazah dan skripsi Jokowi palsu. Mereka punya berbagai argumen. Terkait skripsi Jokowi, Roy menyebut skripsi tahun 1985 itu memiliki beberapa keanehan. Roy melihat langsung skripsi tersebut dalam pertemuan dengan pimpinan Fakultas Kehutanan dan perwakilan Rektorat UGM pada 15 April lalu. Keanehan itu, diantaranya, ada perbedaan font antara isi skripsi dengan sampul dan lembar pengesahannya. Bagian isi skripsi seperti prakata, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran diketik manual dengan mesin tik, sedangkan bagian sampul dan lembar pengesahan memakai font Times New Roman yang seharusnya baru dirilis Windows pada 1992. Kawan seangkatan Jokowi, Frono Jiwo dan Andi Pramaria, menjawab soal perbedaan font itu. Menurut mereka, skripsi mereka pun fontnya sama seperti Jokowi. Bagian isi diketik dengan mesin tik, sedangkan sampul dan lembar pengesahan dibuat di percetakan perdana. Kami tidak tahu bentuk font tersebut Times New Roman, dan kami tidak tahu dari mana percetakan mendapatkannya, ujar Frono. Dalam buku Anatomy of Type karya Alexander Lawson, terbitan 1990, disebutkan bahwa Times New Roman sebenarnya pertama kali muncul pada 3 Oktober 1932 di koran Inggris, The Times. The Times mendapat hak eksklusif atas font yang dibuat oleh Stanley Morrison dari Monote Corporation tersebut. Setelahnya, desain font itu dirilis untuk penjualan komersial ke perusahaan mesin percetakan. Keanehan berikutnya, menurut Rai, pada lembar pengesahan skripsi Jokowi tertulis pembimbing utama adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Namun pada bagian prakata, gelar akademik yang dicantumkan hanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro tanpa profesor. Pada hari yang sama, pada skripsi yang sama, ada 2 nama dengan gelar berbeda. Itu kan aneh, kata Rai. Selain itu, tidak ada nama penguji di lembar pengesahan skripsi Jokowi. Padahal pada skripsi teman-teman satu fakultasnya yang lulus tahun 1985, tertulis nama dosen penguji. Skripsi asli, ijazah bisa palsu. Skripsi asli, ijazah bisa asli. Tapi kalau skripsi palsu,
Ijazahnya mesti palsu, tegas Rai. Rismon menduga UGM ikut menutupi kejanggalan skripsi Jokowi dengan menyodorkan skripsi seseorang yang disebut kawan seangkatan Jokowi saat pertemuan 15 April lalu di UGM. Skripsi sang kawan itu pun tidak bertanda tangan pada nama-nama dosen yang ada di lembar pengesahannya. Pada skripsi kawan seangkatan lulus Jokowi seperti Sigit Hardwinarto dan Sri Daminingsih, Rismon menduga lembar pengesahannya telah dicabut dan diformat uang supaya sesuai dengan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Kecurigaan Rismon menguat karena ia menemukan bukti baru, yakni bahwa tanda tangan dosen pembimbing atas nama Insinyur Hasanusi Monsu pada lembar pengesahan skripsi kawan Jokowi, yang ditunjukkan UGM pada pertemuan 15 April, berbeda dengan lembar skripsi lain atas nama Suharman, alumnus Fakultas Kehutanan 1986. Banyak sekali lembar-lembar pengesahan skripsi di UGM, khususnya di Fakultas Kehutanan, dibiarkan kosong, dengan teknologi Times New Roman yang belum ada saat itu agar sesuai dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang kosong, tanpa tanda tangan, ujar Rismon.